saat semua orang mengusirnya, anak pang ini memilih bersujud kepada Tuhan dan tak pernah bangun lagi. Dunia hanya melihat penampilannya, tapi tak ada yang tahu apa yang ia sembunyikan. Raka, anak pang yang selalu dipandang sebelah mata. Rambutnya gondrong tak terurus, jaketnya penuh tambalan, tubuhnya akrab dengan dingin malam jalanan. Orang-orang hanya melihatnya sebagai pengganggu, sampah kota yang tak punya arah. Padahal tak ada yang tahu, setiap malam ia menyisihkan makanannya untuk pengemis lain, diam-diam membantu tanpa ingin dikenal. Saat azan berkumandang, langkahnya selalu terhenti, matanya menatap masjid dari jauh, seolah rindu tapi tak pantas mendekat. Di dalam tas lusuhnya tersembunyi sesuatu yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun, sesuatu yang bisa mengubah cara dunia memandangnya. Hari Jumat itu, suasana masjid penuh sesak. Jamaah berdatangan, rapi, bersih, berbanding terbalik dengan Raka yang berdiri ragu di halaman. Tatapan sinis mulai mengarah padanya. Bisik-bisik merayap cepat seperti api. Ngapain dia ke sini? Jangan-jangan mau nyuri lagi. Belum sempat ia melangkah masuk, tiba-tiba seorang pria berteriak panik. Dompetnya hilang. Seketika suasana berubah tegang. Tanpa bukti, tanpa tanya, semua mata langsung menuduh satu orang, Raka. Pasti dia, dari tadi gelagatnya mencurigakan. Dasar sampah, berani-beraninya masuk masjid. Raka terdiam, wajahnya menunduk, tangannya gemetar. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tenggelam oleh teriakan yang semakin keras. Beberapa orang mendorongnya kasar, membuatnya hampir terjatuh. Takmir masjid datang dengan wajah penuh amarah. "Kami tidak butuh orang seperti kamu di sini. Pergi!" Dorongan itu kali ini lebih keras, membuat Raka tersungkur di tangga masjid. Suasana yang seharusnya penuh ibadah berubah jadi penghakiman tanpa ampun. Tidak ada yang membelanya, tidak satupun. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sakit di tubuhnya, tapi karena luka yang lebih dalam. Tidak dipercaya, tidak dianggap manusia. Ia perlahan berdiri, menatap pintu masjid yang semakin terasa jauh, seolah bukan tempat untuknya. Di tengah bisikan hinaan dan tatapan penuh jijik, Raka hanya bisa menelan semuanya sendiri, tanpa melawan, tanpa membenci. Tapi di dalam hatinya, ada luka yang tak terlihat, yang perlahan menghancurkan dirinya. Dan tak ada satupun dari mereka yang sadar. Mereka baru saja mengusir seseorang yang datang bukan untuk mencuri, tapi untuk bersujud. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di bawah lampu jalan yang redup, Raka duduk sendirian, memeluk lututnya, seperti mencoba menahan sesuatu yang terus runtuh di dalam dirinya. Suara kendaraan berlalu lalang tak lagi ia dengar. Yang tersisa hanya gema hinaan siang tadi berulang-ulang menghantam pikirannya. Pencuri, sampah, tak pantas masuk masjid. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tak melawan, bahkan saat harga dirinya diinjak-injak. Bukan karena lemah, tapi karena ia sudah terlalu lelah untuk menjelaskan siapa dirinya kepada dunia yang sejak awal tak mau percaya. Dengan tangan gemetar, ia membuka tas lusuhnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sarung yang terlipat rapi, bersih, kontras dengan penampilannya. Lalu sebuah Al-Quran kecil yang sampulnya mulai pudar tapi terjaga sepenuh hati. Ia memeluknya erat, seolah itu satu-satunya tempat ia masih diterima. Raka berdiri perlahan di pinggir jalan. Tanpa sajadah, tanpa tempat layak, ia mulai sholat di atas trotoar yang dingin. Setiap gerakannya penuh kehati-hatian, seakan ia takut membuat kesalahan di hadapan Tuhan, meski di mata manusia ia sudah dianggap salah sejak awal.
Saat ia bersujud, tangisnya pecah. Bahunya bergetar, suaranya tertahan di antara doa-doa yang lirih. Ya Allah, kalau memang aku tak diterima dimanapun, jangan jauhkan aku darimu. Orang-orang yang lewat hanya menatap sekilas, lalu pergi. Tak ada yang peduli, tak ada yang berhenti. Seolah penderitaannya hanyalah pemandangan biasa di sudut kota. Malam itu, Raka benar-benar sendirian, tanpa tempat pulang, tanpa satupun orang yang percaya padanya. Dan di titik itulah, hatinya hampir menyerah. Namun jauh di dalam dirinya, masih ada sesuatu yang ia jaga mati-matian. Sebuah rahasia yang bahkan dunia belum siap untuk mengetahuinya. Hari-hari setelah kejadian itu berlalu dengan suasana yang aneh. Seolah ada sesuatu yang tidak beres, tapi tak ada yang benar-benar mencoba memahaminya. Raka masih terlihat di sekitar masjid, diam, menjaga jarak, seperti bayangan yang tak diinginkan. Namun kali ini, beberapa orang mulai memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Seorang ibu tua tiba-tiba berkata pelan, "Anak itu pernah kasih saya makan waktu saya kelaparan." Ucapan itu membuat beberapa orang saling pandang, tapi cepat ditepis. Terlalu sulit menerima bahwa orang yang mereka hina bisa melakukan kebaikan. Lalu seorang anak kecil berlari mendekat ke temannya, berbisik polos, "Aku pernah diajarin doa sama kakak itu. Dia hafal semuanya." Sekali lagi, keraguan mulai muncul, tapi tertutup oleh prasangka yang sudah terlanjur kuat. Di sudut lain, seorang kakek tua yang sering duduk di serambi masjid mulai mengamati Raka lebih dalam. Ia melihat sesuatu yang berbeda. Cara Raka duduk saat azan, cara bibirnya bergerak pelan mengikuti bacaan imam dari kejauhan. Bahkan cara ia menundukkan kepala dengan penuh adab. Itu bukan gerakan orang yang asing dengan ibadah. Itu gerakan seseorang yang terbiasa. Suatu sore, saat Raka tertidur kelelahan di dekat tembok, tas lusuhnya sedikit terbuka. Kakek itu tanpa sengaja melihat isi di dalamnya. Sarung yang terlipat rapi, jauh dari kesan hidupnya di jalan. Dan di balik lipatan itu, tampak ujung sebuah buku kecil. Rasa penasaran mulai tumbuh. Keesokan harinya, kakek itu mencoba mendekat. Ia duduk tak jauh dari Raka yang sedang diam menatap lantai. "Kamu bisa sholat?" tanyanya pelan. Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil, tanpa berani menatap. "Bacaanmu dari mana kamu belajar?" Pertanyaan itu membuat Raka terlihat gelisah. Tangannya mencengkram tasnya erat, seolah takut sesuatu terbongkar. Ia tidak menjawab, hanya menunduk lebih dalam. Ada jeda, sunyi, tapi penuh arti. Sejak saat itu, tanda-tanda kecil mulai bermunculan. Beberapa orang melihat Raka membaca sesuatu di malam hari dengan cahaya minim. Ada yang mendengar suaranya melantunkan ayat dengan sangat fasih saat ia sendirian. Bahkan ada yang melihatnya menangis saat mendengar lantunan azan subuh. Semua potongan itu mulai membentuk satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Raka? Namun setiap kali seseorang mencoba mendekat lebih jauh, Raka selalu menjauh. Seolah ada masa lalu yang ia sembunyikan rapat-rapat. Seolah ia memilih untuk tetap dianggap hina daripada membuka kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Dan tanpa disadari siapapun, rahasia itu semakin mendekati waktu untuk terungkap. Sebuah kebenaran yang bukan hanya mengejutkan, tapi juga akan menghancurkan penyesalan di hati banyak orang. Hari Jumat itu kembali datang. Suasana masjid sama seperti biasanya, ramai,
penuh, tapi menyisakan jarak tak terlihat bagi seseorang seperti Raka. Beberapa jamaah masih memandangnya dengan curiga. Sebagian berbisik, seolah masa lalu yang belum terbukti itu sudah menjadi vonis abadi. Namun kali ini, Raka melangkah masuk. Pelan, ragu, tapi pasti. Tak ada yang menyapanya, tak ada yang benar-benar menerima kehadirannya. Ia berdiri di barisan paling belakang, menunduk dalam diam. Ketika takbir dimulai, tangannya terangkat. Dan untuk pertama kalinya, ia sholat di dalam masjid itu tanpa diusir. Gerakannya tenang, khusyuk, seolah dunia di sekitarnya lenyap. Hingga sujud terakhir itu datang. Semua berjalan seperti biasa. Sampai detik itu, terlalu lama. Beberapa jamaah mulai gelisah. Imam sudah salam. Orang-orang mulai bangkit. Tapi satu sosok tetap diam dalam sujudnya. Raka tidak bangun. Bangun. Kenapa dia? Kepanikan perlahan menyebar. Tubuhnya disentuh. Tak ada respon. Nafasnya sudah tiada. Suasana masjid berubah seketika. Bukan lagi bisik sinis, tapi keheningan yang mencekam. Seorang kakek tua berlutut di sampingnya. Tangannya gemetar saat memegang bahu Raka. Dia meninggal, bisiknya lirih. Beberapa orang mundur, syok. Ada yang mulai menangis pelan. Tapi semuanya masih diliputi satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Sampai akhirnya, tas lusuh itu dibuka. Isi di dalamnya membuat semua yang melihat terdiam. Sarung yang terlipat api, Al-Quran kecil yang penuh tanda bacaan, dan sebuah map tua berisi dokumen yang sudah usang. Seseorang membacanya dengan suara bergetar. Nama lengkap, Raka Pratama. Status, santri berprestasi. Catatan, penghafal Al-Quran. Lulusan terbaik dari sebuah pesantren ternama. Suasana seketika berubah. Mustahil. Itu, dia. Kakek tua itu mengambil satu lembar lain. Surat tulisan tangan. Saya memilih pergi agar adik saya tetap bisa sekolah. Saya tak ingin dikenal. Cukup Allah yang tahu. Air mata mulai jatuh, satu persatu. Lalu kebenaran lain terungkap. Dompet yang dulu hilang, ternyata ditemukan di tempat lain. Bukan dicuri, bukan oleh Raka. Semua tuduhan, semua hinaan, semuanya salah. Semua yang pernah mereka yakini tentang Raka runtuh dalam sekejap. Anak pang yang mereka usir, yang mereka hina, ternyata adalah seseorang yang lebih dekat kepada Tuhan daripada mereka semua. Dan kini, semuanya sudah terlambat. Ia telah pergi. Dalam sujudnya, meninggalkan bukan hanya tubuh, tapi juga penyesalan yang tak akan pernah bisa mereka hapus. Keheningan masjid itu berubah menjadi isak tangis yang tak tertahan. Tidak ada lagi bisikan sinis, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang tersisa hanya rasa sesal yang menghimpit dada, terlalu berat untuk diabaikan. Satu persatu, orang-orang yang dulu paling keras menghina Raka, kini justru yang paling tak kuasa menahan air mata. Seorang pria yang dulu menuduhnya mencuri, kini terduduk lemas di lantai. Tangannya menutup wajahnya sendiri, suaranya pecah oleh tangis. Saya yang paling keras menuduh dia, saya yang mengusir dia. Takmir masjid yang dulu mengusir Raka berdiri terpaku, lalu perlahan jatuh berlutut di samping tubuhnya.
Matanya merah, napasnya berat. Dia datang untuk beribadah, tapi saya malah mengusirnya dari rumah Allah. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus hati semua orang di dalam masjid. Kakek tua yang sejak awal memperhatikan Raka menatap wajahnya yang kini tenang, bahkan tersenyum dalam diam. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kita sibuk menilai pakai mata, tapi lupa melihat dengan hati." Kalimat itu membuat suasana semakin pecah. Tangisan tak lagi bisa ditahan. Beberapa jamaah mendekat, memegang tangan Raka yang sudah dingin, seolah ingin meminta maaf, meski tahu tak akan ada jawaban. Seorang ibu tua yang pernah ditolong Raka jatuh menangis di dekatnya. Dia yang memberi saya makan saat saya tak punya apa-apa, tapi saya tak pernah membelanya. Penyesalan itu datang terlambat, terlalu terlambat. Namun, di balik kesedihan yang dalam, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, sebuah kesadaran yang menenangkan. Bahwa Raka tidak pergi dalam kehinaan, tapi dalam kemuliaan. Ia pergi dalam sujudnya, dalam ibadahnya, dalam keadaan paling dekat dengan Tuhan. Dan itu memberi kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Beberapa orang mulai berdoa dengan suara bergetar, penuh harap. Bukan hanya untuk Raka, tapi juga untuk diri mereka sendiri. Masjid yang tadi penuh penghakiman, kini dipenuhi doa dan air mata keikhlasan. Raka mungkin telah pergi, tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar cerita. Ia mengubah hati orang-orang yang dulu merendahkannya. Ia membuka mata mereka tentang arti kemanusiaan, tentang iman, tentang jangan pernah menilai seseorang dari luarnya. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang itu merasa bukan hanya kehilangan, tapi juga menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam diri mereka. Pemakaman Raka berlangsung dalam diam yang penuh makna. Orang-orang yang dulu tak pernah melihatnya, kini berdiri mengantarnya dengan mata basah. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi jarak, hanya rasa hormat yang datang terlambat. Sarung dan Al-Quran kecil miliknya kini tersimpan rapi di masjid. Bukan sekedar benda, tapi pengingat bahwa kebaikan sejati sering tersembunyi di balik penampilan yang diremehkan. Sejak hari itu, masjid itu berubah. Orang-orang mulai belajar menahan prasangka, lebih lembut dalam menilai, lebih hati-hati dalam menghakimi. Mereka akhirnya sadar, satu kesalahan kecil dalam menilai seseorang bisa menjadi penyesalan seumur hidup. Dan Raka pergi tanpa membawa dendam, tanpa membalas luka. Ia justru meninggalkan pelajaran yang tak akan pernah hilang. Jangan pernah menilai manusia dari apa yang terlihat, karena yang paling hina di mata kita bisa jadi yang paling mulia di hadapan Tuhan. Kadang, kebenaran tidak datang untuk menyelamatkan, tapi untuk menyadarkan.